Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita akan melaksanakan ibadah dan ibadah ini dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, sebelum beribadah mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah bangkit berdiri. Sebagai lagu pembukaan kita bernyanyi dari PKJ nomor 6 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing bagi kita diambil dari Yehezkiel 20 ayat 7. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian nats pembimbing kita. Mari kita membaca kitab Mazmur dengan responsoria dari pasal 66 ayat 8 sampai 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Demikian pembacaan kitab Mazmur. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Dimulai. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan segalanya. Engkau yang Maha Adil dan yang menghakimi semua orang. Kini kami datang ke hadirat-Mu, mengaku segala dosa dan kejahatan kami yang telah kami lakukan, keingkaran kami terhadap perintah-perintah-Mu, tutur kata kami yang tidak benar, dan segala nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Sepatutnya lah kami mendapat murka Tuhan akibat dosa-dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam Maleakhi 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan dalam Ulangan 16 ayat 21 sampai 22. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan Allahmu, mesbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami.
Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami dipelihara untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami memiliki roh hikmat untuk memahami firman dan diberi kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 hingga 31. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas air bagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita juga tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil dan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus melayani hingga ke Yunani atau ke kota Athena. Tanpa sengaja dia telah tiba di Athena. Pada awalnya Paulus melayani atau memberitakan Injil di Tesalonika, dan telah banyak orang yang telah percaya di Tesalonika. Karena semakin bertambah jumlah orang yang percaya di Tesalonika, maka orang-orang Yahudi menghasut dan mengajak orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus untuk mengusir Paulus dari Tesalonika, dengan mengatakan bahwa Paulus telah menggelisahkan, atau Paulus telah mengganggu, Paulus telah mengacau, Paulus telah memberikan ajaran yang sesat di Tesalonika. Maka orang-orang yang percaya atau persekutuan yang ada di Tesalonika itu menghantarkan Paulus hingga ke tepi laut dan menyuruhnya pergi meninggalkan Tesalonika. Maka Paulus berlayar dan tiba di Athena. Silas
dan Timotius masih tinggal di Tesalonika. Paulus berangkat ke Athena. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sambil menanti-nantikan Silas dan Timotius di Athena, karena Paulus mengatakan bahwa Silas dan Timotius harus meninggalkan Tesalonika dan harus menjumpai Paulus di Athena, maka sambil menanti-nantikan kehadiran Silas dan Timotius, Paulus mencoba mengitari atau berjalan-jalan di sekitar kota Athena. Athena adalah kota yang maju dari segi intelektual, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dan bahkan Yunani atau Athena adalah pusat dari ilmu pengetahuan, karena dari sanalah ajaran-ajaran filsafat berkembang. Dan dari Athena atau Yunani lah tokoh-tokoh filsafat hadir atau dilahirkan. Salah satu tokoh filsafat yang paling besar adalah Aristoteles, atau mungkin juga ada Stoa, ada Epicurus dan lain sebagainya. Semua berasal dari Yunani atau Athena. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yunani tidak hanya sekedar maju dalam ilmu pengetahuan atau filsafat, tetapi Yunani juga telah maju dari segi religius atau keberagamaan, karena orang-orang Yunani telah beribadah atau menyembah banyak dewa yang dinyatakan dengan banyaknya bangunan-bangunan tempat beribadahan mereka, tempat penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka. Maka Paulus melihat, menjalani kota Athena dan menyaksikan begitu banyaknya bangunan-bangunan yang menyatakan bahwa Athena adalah kota yang telah maju di dalam keberagamaan dan religius. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Paulus menyaksikan Athena adalah kota yang maju dari segi keberagamaan, Athena adalah kota yang telah memiliki banyak dewa, maka Paulus tidak membencinya. Tetapi bagi Paulus, Athena adalah ladang misi yang harus ia selamatkan. Ketika ia melihat ada banyak patung-patung, ada banyak dewa-dewa dilukiskan, digambarkan di kota Athena, Paulus tidak membenci itu. Tetapi Paulus menganggapnya sebagai sebuah tantangan untuk melakukan pekerjaan misi. Atau Paulus melihatnya sebagai ladang menguning yang siap untuk dituai. Kesanalah ia harus dan telah diutus oleh Tuhan untuk menuai ladang yang menguning itu. Maka bukan secara kebetulan Paulus ada di Athena dan meninggalkan Tesalonika, tetapi adalah rancangan dari Tuhan yang telah mengutusnya untuk memproklamirkan bahwa Allah yang hidup itu harus diimani oleh segala bangsa. Sebagaimana tema minggu kita hari ini, memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Maka ketika Tesalonika menghalau Paulus, maka bagi Paulus itu adalah sebuah kesempatan, itu adalah sebuah cara dan karya Allah untuk memperluas kerajaannya hingga ke kota Athena. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Paulus memulai pengajaran dan pemberitaan Injil ini, yang mulai dari orang-orang Yahudi dahulu. Kalau kita membaca dari perikop yang telah dibacakan bagi kita, dikatakan dalam ayat 16, dan juga kita mulai dari ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi
dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Paulus memulai karya pelayanan pekabaran Injil itu dari pintu ke pintu. Dari rumah-rumah ibadat dia berbicara. Ia melihat orang-orang Yahudi. Ia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ketika ia bertemu dengan mereka di pasar, ia berbicara di pasar. Dimanapun ia bertemu dengan orang Yahudi, maka ia menceritakan Yesus kepada mereka. Karena orang-orang Yahudi yang di Yunani itu telah ikut beribadah bersama-sama dengan orang-orang Yunani. Maka di tempat-tempat ibadah itu Paulus datang. Paulus menghampiri orang-orang Yahudi, menariknya kembali untuk melihat bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang telah diurapi dan diberkati Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus melihat orang-orang Yahudi beribadah di bait-bait, di tempat-tempat peribadatan mereka, di tempat peribadatan orang-orang Yunani. Maka Paulus berbicara kepada mereka, menarik mereka, mengajak mereka untuk kembali melihat Allah yang hidup yang telah mereka tinggalkan. Dimanapun mereka berada, baik di pasar, dimanapun mereka bekerja, ketika bertemu dengan Paulus akan menyampaikan kebenaran bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Maka jangan pernah meninggalkan status sebagai umat pilihan Allah. Mereka harus kembali ke harkat mereka yang sesungguhnya, ke status mereka yang sesungguhnya, bahwa mereka adalah umat pilihan dan yang telah diberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu orang-orang Yunani atau orang-orang Athena memperhatikan apa yang Paulus lakukan. Maka mereka mengajaknya ke sebuah persidangan di dalam perikop yang telah kita baca tadi. Mereka membawa Paulus ke dalam sebuah persidangan Areopagus, tempat tokoh-tokoh Yunani, tempat pemikir-pemikir Yunani dan bahkan ahli-ahli filsafat berkumpul di situ, dan Paulus dibawa ke sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena Paulus selalu berbicara tentang Yesus, karena Paulus selalu berbicara tentang keselamatan, Paulus selalu berbicara tentang umat pilihan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yunani itu dianggap sebagai omongan kosong. Maka mereka menyebut Paulus sebagai peleter atau pembual atau pengacau. Dalam ayat 18 dikatakan, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikureus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Mereka menyebut Paulus sebagai si peleter atau si pengacau atau si pembual, karena apa yang Paulus sampaikan tidak mampu diterima oleh logika, tidak mampu dicerna oleh filsafat mereka. Sekalipun Yunani telah maju dari ilmu pengetahuan dengan filsafat, tetapi ketika Paulus berbicara tentang Allah yang mengasihi, Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang berkorban dan mati di kayu salib, Allah yang berkorban dan mati dan bangkit kembali, dan Allah yang naik ke surga itu tidak dapat dipahami oleh ilmu filsafat setinggi apapun ilmu yang mereka miliki. Tidak mampu mencerna apa yang Paulus sampaikan. Maka ketika mereka tidak mampu mencerna apa yang disampaikan Paulus, mereka berkata bahwa Paulus adalah peleter atau pembual atau pengacau. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun ada status yang baru diberikan kepada Paulus, atau ada gelar atau simbol yang baru diberikan kepadanya untuk melecehkan dan merendahkannya, Paulus dengan sungguh bijaksana memberikan pernyataan-pernyataan terhadap orang-orang Yunani dan Athena. Coba kita lihat jawaban Paulus ketika ia diperhadapkan dalam persidangan Areopagus. Dia mengatakan dalam ayat 22 dalam perikop kita,
Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebuah sanjungan. Paulus dengan rendah hati mengakui bahwa orang-orang Yunani dan Athena itu adalah pribadi-pribadi yang religius, pribadi-pribadi yang taat dan beribadah, walaupun dikatakan kepada dewa-dewa. Siapa yang tidak bangga ketika dikatakan sebagai orang yang religius dan beribadah? Maka Paulus membanggakan dahulu status orang-orang Athena dan Yunani. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah, yang ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat peribadahan mereka. Tetapi Paulus melihat ada celah, Paulus melihat ada ruang, Paulus melihat ada pintu di mana Injil harus diberitakan di antara kuil-kuil atau tempat-tempat dewa itu. Dia mengatakan, tetapi aku melihat dari sekian banyak dewa-dewa yang kamu sebut itu, ada satu dewa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembahnya dan mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kamu memiliki pengetahuan, kamu memiliki ketekunan dalam peribadahan, kamu pintar, kamu religius, tetapi dalam satu hal kamu tidak memahami siapa Allah yang sesungguhnya. Maka kamu berkata kepada Allah yang tidak kamu kenal. Paulus melihat itulah pintu di mana Injil harus disebarkan, di mana keselamatan itu harus tiba masuk ke dalam kehidupan orang Yunani dan Athena. Maka Paulus berkata, Allah yang tidak kamu kenal itu, itulah yang aku ceritakan kepada kamu. Dikatakan dalam ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Maka Paulus berkata, Allah yang tidak kamu kenal itu, itulah yang akan aku ceritakan kepadamu, bahwa Allah yang tidak kamu kenal itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak tertahan di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia ada di mana-mana. Ia mengatasi segala galanya yang ada di muka bumi. Allah yang tidak kamu kenal itu adalah Ia Allah yang memiliki segala galanya dan Ia tidak kekurangan. Dalam ayat 25 dikatakan, dan juga tidak dilayani seolah-olah Ia kekurangan, karena Ia adalah sumber kehidupan. Ia yang memberi nafas kepada semua yang hidup. Allah yang tidak kami kenal adalah Allah yang memelihara kehidupan, Allah yang menjamin kehidupan, Allah yang memberikan kesejahteraan bagi. Itu yang aku ceritakan kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan Paulus juga menyatakan bahwa yang tidak kamu kenal itu adalah Allah yang menciptakan segala bangsa dari satu orang, menciptakan musim sebagaimana dilukiskan oleh pujangga-pujanggamu atau ahli-ahli filsafatmu. Maka Allah yang kamu kenal itu adalah Allah yang menentukan musim bagimu, bukan dewa-dewa yang tidak bergerak, yang berada di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus juga mengatakan kepada orang-orang Yunani dan Athena, Allah yang tidak kamu kenal itu adalah Dia yang berada di dalam kita. Kita bergerak, kita hidup, kita ada sampai saat ini adalah karena pekerjaan Allah, karena berkat Allah, karena kasih karunia Allah, karena pengorbanan Allah. Dan Ia bukanlah seperti emas atau perak yang dikultuskan
sebagai karya terindah yang tidak boleh disentuh oleh manusia. Tetapi Ia adalah Allah yang baik, yang oleh karena perkenanannya kita dilayakkan untuk melihat dan bahkan menjawab Dia. Bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahkan Rasul Paulus berkata dalam ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjawab dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Allah yang tidak kamu kenal itu adalah Allah yang dinamis, Allah yang bergerak, yang menghampiri umat manusia di dalam satu pribadi, Yesus Kristus, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan bahkan makanan, minuman, dan menyambut orang-orang yang berdosa kembali kepada yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di Tesalonik bahwa Allah yang tidak kamu kenal adalah Allah yang akan menghakimi dunia, ketika Ia telah menetapkan satu pribadi yang akan menjadi hakim bagi dunia, yaitu Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, maka mereka kembali menarik diri. Tetapi ada satu orang yang menjadi percaya, yaitu Dionysius, salah satu dari anggota Areopagus itu menjadi percaya. Ia menerima apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Allah yang tidak dikenal adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang menjamin keselamatan. Dan ada satu perempuan lagi yang bernama Damaris. Mereka lah menjadi tiang Injil untuk pemberitaan selanjutnya di kota Athena dan Yunani. Dionysius dan Damaris menjadi tonggak berdirinya iman keselamatan bagi orang-orang yang bukan dari Yahudi, yang adalah berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil telah terbuka bagi bangsa, bagi semua bangsa. Allah hadir dalam berbagai cara untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Jika manusia belum memahami keberadaannya dengan sungguh-sungguh, seperti orang Athena yang menyebut Tuhan dengan Allah yang tidak dikenal, maka Allah yang kita sembah itu, Allah yang dinamis itu, Allah yang hidup itu, memutus utusannya untuk membuka mata kita dan kita melihat bahwa kita benar-benar adalah pribadi yang unik yang telah diselamatkan oleh Allah. Athena dan Yunani tidak mengenal Allah, maka Paulus dihantarkan. Ketika Tesalonik menolak Paulus, ketika Tesalonik mengusir Paulus atau menghalau Paulus, maka Paulus tiba di Athena untuk menceritakan mata orang-orang Athena, membuka mata mereka agar pemahaman mereka terbuka kepada Allah yang tidak dikenal, sekarang dirubah kepada Allah yang hidup, yang menghampiri mereka dan menjawab mereka. Apa yang terkasih dalam Yesus Kristus? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Maka kita juga bertemu dengan Allah yang tidak dikenal. Atau apakah ada di antara kita yang masih tidak dapat memahami Allah dan tidak mengenal Allah? Terlebih dalam situasi sulit ini, kita diajak untuk melihat Allah dan mengenal Allah yang sungguh-sungguh hidup dan yang memberikan kehidupan kepada kita. Bahwasanya oleh karena kasih setianya kita boleh ada dan kita boleh menikmati kehidupan kita saat ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia tidak dilayani seorang yang kekurangan, tetapi Ia adalah sumber kehidupan. Ia yang memberi nafas kepada semua
telah menciptakan kita, menciptakan musim, menciptakan segala yang kita miliki. Karena itu, lihatlah Allah yang hidup, itulah yang memelihara kehidupanmu. Ia tidak dilayani, tetapi ia adalah sumber kehidupan. Ia menghampiri engkau untuk memberikan kehidupan. Ia datang menjumpai engkau untuk menawarkan kehidupan. Engkau yang berada dalam ketakutan dihampiri Allah untuk memberikan rasa tenteram bahwa engkau akan selalu aman karena kehidupanmu dipelihara oleh-Nya. Dalam situasi sulit yang kamu hadapi pada saat ini, lihatlah Allah yang hidup itu dan percaya kepada-Nya bahwa engkau dipelihara. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi melihatnya sebagai Allah yang jauh, tetapi lihat bahwa Ia ada di sini dan tidak jauh daripada kita. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, dikatakan sebagaimana telah kita baca tadi dalam ayat 28 dan 29. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang sudah atau telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat 27 dan 28. Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Maka Allah itu tidak lagi tidak kita kenal, tetapi Allah dalam Yesus Kristus ada di dekat kita, atau Allah dalam Yesus Kristus tidak jauh dari kita, mengawal kehidupan kita, memberikan kehidupan kepada kita, menjaga kehidupan itu dari kita, dan menjalinnya agar kita selalu menikmati kehidupan penuh kasih karunia. Karena itu jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu. Lihatlah Allah, Ia ada dekat denganmu, tidak jauh dari kehidupanmu, menjamin keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur jika Engkau mengutus Paulus ke Athena untuk membuka mata dan iman mereka, sehingga mereka mengenal Allah yang hidup, yang menjamin kehidupan mereka. Dan Dionysius Damaris menjadi pribadi yang menerima keselamatan itu. Jadi ia sejarah agar Injil tersebar di Yunani dan Athena. Kami yang terpenjara karena ketakutan, kami yang berada dalam kecemasan dan kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, sehingga mata kami tertutup dan tidak dapat melihat Allah yang hidup, tidak mengenal Allah yang dekat dengan kami. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menyapa kami, firman-Mu membuka mata iman kami, agar kami melihat bahwa Allah ada dekat dengan kami, tidak jauh dari kami, untuk menjamin keselamatan kami. Di dalam situasi sulit ini, biarlah kami melihat Allah yang begitu dekat dengan kami, untuk memberikan ketenteraman, keamanan, kehidupan, keselamatan, dan bahkan kebutuhan jasmani kami. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu sungguh menjadi kekuatan dan sukacita bagi kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai
Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengaku kepercayaan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 2 yang menyatakan demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 469 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang telah mengaruniakan Putra-Mu bagi hidup dan keselamatan kami, berikanlah kepada kami hati yang bersyukur, agar Engkau berkenan menerima persembahan ini untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu.
Dan kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mempergunakannya segala sesuatu yang ada pada kami untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bermohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam dua syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberkati kehidupan kami. Tidak secara kebetulan kami ada hingga pada saat ini. Semuanya adalah karena berkat Tuhan. Oleh pertolongan-Mu kami boleh sehat dan bahkan boleh beribadah pada pagi hari ini, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah seruan kami, dengarkanlah permohonan kami, dan jawablah kami. Kami mengalami pergumulan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan kasihani kami. Luputkanlah kami dari berbagai ancaman bahaya dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, berkatilah keluarga kami. Berikanlah kedamaian, sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Cukupkan segala kebutuhan kami. Jangan biarkan kami kekurangan bahan makanan dan yang kami perlukan setiap hari. Engkau Allah yang Maha Baik, yang menyediakan segala yang kami perlu. Berikanlah yang terbaik bagi kami. Sediakanlah kebutuhan hidup kami, sebagaimana Engkau menyediakan manna bagi umat-Mu di padang gurun. Ya Allah Bapa di sorga, kami memohon berkatilah setiap umat-Mu yang saat ini bergumul. Mereka bergumul karena pekerjaan mereka. Mereka bergumul karena pendapatan yang berkurang. Mereka bergumul ya Bapa, untuk setiap usaha, untuk setiap bisnis pekerjaan mereka. Tuhan, berkati setiap pekerjaan umat-Mu. Berikanlah rezeki kepada umat-Mu, sehingga kami boleh bersyukur di hadirat. Terlebih ya Tuhan, kami memohon, berikan kami kesehatan. Jangan biarkan kami sakit. Jangan biarkan kami terinfeksi virus corona. Biarlah kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami tetap sehat dan boleh melakukan berbagai aktivitas dalam hidup kami. Ya Allah Bapa di sorga, berkati setiap jemaat-Mu pemberian kasih. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan. Kami mau serahkan mereka ke dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jagai mereka setiap saat ya Bapa, dari anak-anak, bayi, hingga orang dewasa, orang tua dan bahkan para lansia. Tuhan, jangan biarkan kami sakit, jangan biarkan kami terinfeksi. Biarlah kami boleh sehat senantiasa. Semuanya adalah karena perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami memohon berkati jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, baik sakit penyakit menahun atau yang mengalami sakit penyakit ya Bapa. Apapun sakit penyakit yang dirasakan oleh setiap umat-Mu, Tuhan kasihani mereka. Tuhan lawat mereka, jamah dan pulihkan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah setiap jemaat-Mu dalam kerinduan mereka, yang merindukan kebahagiaan. Berikan kebahagiaan, yang mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Tuhan, hiburkan mereka. Berikan keyakinan yang teguh kepada mereka, agar mereka dengan sungguh yakin bahwa mereka senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkatilah gereja-Mu yang kasih. Berkati para majelis-Mu. Biarlah semuanya boleh bekerja di dalam untuk menyenangkan Tuhan dan jemaat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul, baik karena kerinduan mereka di tengah-tengah keluarga akan kebahagiaan, kerinduan akan kehadiran anak. Tuhan urapi dan berkati mereka. Yang bergumul karena pekerjaan,
Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik, yang bergumul karena pendidikan dan rencana pendidikan bagi anak-anak jemaat-Mu. Tuhan, Kau senantiasa campur tangan, agar setiap anak-anak kami boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan bahkan boleh melanjutkan pendidikan mereka dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami memohon, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemimpin bangsa kami. Kiranya oleh hikmat Tuhan, pemimpin bangsa kami boleh dituntun untuk mendatangkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi kami. Jauhkan dan matikanlah virus corona ini ya Tuhan, sehingga tidak lagi banyak yang jatuh sakit, yang membuat orang merasa khawatir dan takut. Biarlah oleh karena kuasa-Mu, virus corona ini Engkau lenyapkan ya Bapa, sehingga kami boleh bebas, boleh melakukan berbagai aktivitas. Terlebih boleh kami beribadah dan berkumpul bersama untuk memuliakan Tuhan di gereja-Mu. Ampuni kami ya Bapa untuk setiap pelanggaran dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu di dalam Yesus Kristus, dan sempurnakanlah doa kami ketika kami bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis dan jemaatku yang kasih menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta AP Manurung selaku pendeta jemaat kita yang melayani di Gereja Puden Kasih di pagi hari ini, dan juga kepada Naomi selaku organis dan Ibu Ruth Guru Tobing selaku pemandu lagu. Begitu juga kepada Bapak Sudarmaji selaku sound system dan pembuat video, kepada Bapak Genta Purba. Demikian ucapan terima kasih yang kami sampaikan. Terima kasih. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari bertanda keselamatan oleh Tuhan telah terbagi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.